Angin musim semi berhembus lembut di kota Balkh, sebuah pusat peradaban Islam yang gemilang di Asia. Tengah pada awal abad ke-13, kota ini begitu hidup oleh ilmu pengetahuan, perdagangan, dan doa. Disinilah, pada tahun 1207 Masehi, seorang anak laki-laki lahir dari keluarga ulama yang sangat dihormati. Namanya Jalaluddin Muhammad, yang kelak akan dikenal dunia sebagai Rumi, seorang penyair agung yang puisinya melampaui zaman, dan seorang sufi yang cintanya menembus batas-batas agama serta bangsa. Ayahnya, Bahauddin Walad, adalah seorang ulama besar dan guru spiritual yang disegani. Sejak kecil, Jalaluddin tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan ilmu dan ibadah. Kitab-kitab tebal menjadi teman bermainnya, dan diskusi keagamaan yang mendalam adalah suara yang akrab di telinganya setiap hari. Namun, dunia di luar tembok madrasah yang aman sedang bergejolak. Ancaman besar datang dari timur. Kekaisaran Mongol yang perkasa mulai bergerak, menaklukkan dan menghancurkan kota demi kota. Ancaman nyata ini akhirnya memaksa keluarga Jalaluddin untuk mengambil keputusan berat, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Maka dimulailah sebuah perjalanan panjang, sebuah hijrah fisik yang tanpa disadari akan menjadi cerminan dari perjalanan spiritual Rumi di kemudian hari. Dari Balkh, mereka melintasi Persia, singgah di kota-kota besar seperti Baghdad dan Damaskus, hingga akhirnya menemukan rumah baru dan menetap di Konya, sebuah wilayah di Anatolia yang saat itu berada di bawah Kesultanan Rum Seljuk. Di Konya inilah Jalaluddin tumbuh dewasa, menimba ilmu, dan akhirnya menjelma menjadi seorang ulama besar yang dihormati. Rumi muda dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, tenang, dan luar biasa disiplin. Ia menguasai berbagai cabang ilmu Islam dengan mendalam, mulai dari fikih, tafsir, hadis, hingga filsafat. Ia mengajar murid-muridnya dengan penuh wibawa, dihormati oleh para pejabat istana, dan dipandang sebagai penerus spiritual ayahnya yang gemilang. Hidupnya tampak sempurna dan lengkap. Ia memiliki ilmu, keluarga yang terpandang, dan kedudukan yang tinggi. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada sebuah ruang sunyi yang terasa kosong. Sebuah kekosongan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika dan hukum semata. Lalu tibalah tahun 1244 Masehi. Sebuah peristiwa transformatif terjadi. Sebuah pertemuan yang akan membelah hidup Rumi menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Sebelum dan sesudah pertemuan itu, seorang pengembara misterius datang ke kota Konya. Pakaiannya tampak sederhana, sorot matanya tajam menusuk kalbu, dan kata-katanya mampu mengguncang jiwa. Namanya adalah Syamsuddin Tabrizi. Ia bukanlah seorang ulama istana, bukan pula pendakwah yang biasa berkhotbah di masjid. Ia adalah seorang pencari Tuhan sejati yang berjalan tanpa rumah, membawa api pertanyaan kemanapun ia pergi. Pertemuan pertama mereka bukanlah diisi dengan basa-basi, melainkan dengan sebuah pertanyaan yang menghantam langsung ke inti jiwa Rumi. Syams bertanya tentang hakikat Nabi, tentang esensi cinta, dan tentang pengetahuan sejati yang melampaui teks. Rumi, sang ulama besar yang terbiasa menjawab semua pertanyaan, tiba-tiba terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua ilmu yang ia kuasai terasa tak mampu menjawab kegelisahan hatinya sendiri. Sejak hari itu, Rumi berubah total. Ia meninggalkan rutinitas mengajarnya yang padat. Ia menghabiskan hari-harinya dalam percakapan yang panjang dan mendalam dengan Syams, percakapan tentang Tuhan yang bukan sekadar hukum, tentang iman yang bukan sekadar kewajiban, dan tentang cinta ilahi yang mampu membakar habis ego manusia hingga lenyap. Hubungan mereka yang begitu intens dan mendalam menimbulkan kecemburuan di sekitar mereka. Murid-murid Rumi merasa kehilangan guru panutan mereka. Keluarga dan masyarakat mulai memandang Syams sebagai pengaruh buruk, seorang pengganggu yang telah merebut Rumi dari mereka. Tekanan sosial pun semakin meningkat, hingga suatu hari, Syams Tabrizi menghilang secara misterius dari Konya. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Sebagian orang percaya Syams dibunuh oleh mereka yang cemburu, sebagian lagi yakin ia pergi dengan sengaja
untuk menguji Rumi. Yang pasti, kepergiannya menghancurkan hati Rumi. Namun, kesedihan yang mendalam itu tidak membuat Rumi jatuh dan terpuruk. Sebaliknya, kesedihan itu justru mengubahnya menjadi lautan puisi yang tak bertepi. Dari rasa kehilangan yang menyakitkan, lahirlah cinta yang jauh lebih luas. Dari luka yang menganga, lahirlah keindahan yang belum pernah dikenal dunia sebelumnya. Rumi mulai menulis, bukan lagi dengan pena akal dan logika, melainkan dengan darah jiwanya. Puisinya bukan lagi tentang cinta antar manusia, melainkan tentang kerinduan abadi seorang hamba kepada sang sumber segala cinta. Ia mulai menari berputar, mengikuti irama alam semesta, hingga seluruh tubuhnya menjadi sebuah doa yang hidup. Dari sinilah lahir tarian Darwish berputar yang ikonik, sebuah simbol perjalanan ruh manusia yang berputar kembali menuju Tuhan. Baginya, cinta bukanlah sekadar emosi, melainkan sebuah jalan spiritual yang agung. Rumi pernah berkata, "Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan pula Muslim. Aku bukan dari timur atau barat. Aku berasal dari cinta." Karya monumentalnya, Masnavi, yang terdiri dari ribuan bait puisi, bukanlah sekadar kitab hukum atau kumpulan cerita. Masnavi adalah cermin jiwa. Setiap kisah di dalamnya mengajak manusia untuk menembus lapisan-lapisan ego, menuju hakikat diri yang sejati. Rumi tidak mengajarkan tentang Tuhan yang jauh di langit dan menakutkan, tetapi tentang Tuhan yang sangat dekat, yang hadir dalam setiap helaan napas, dalam setiap luka, dan dalam setiap tetes air mata manusia. Tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan untuk mengajar dan menulis. Murid-murid datang dari berbagai latar belakang, ada Muslim, Kristen, dan Yahudi. Semuanya diterima dalam lingkaran cinta yang sama, tanpa memandang perbedaan. Rumi tidak pernah bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Tetapi ia bertanya, "Apakah hatimu hidup?" Pada malam 17 Desember tahun 1273, Rumi wafat di Konya alih-alih meratap dalam duka. Para muridnya menyebut malam itu sebagai Sabe Arus, malam pernikahan bagi Rumi dan para pengikutnya. Kematian bukanlah akhir, melainkan momen kepulangan. Pulang menuju pelukan sang kekasih abadi. Pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai agama dan kalangan. Tangisan dan doa dari keyakinan yang berbeda menyatu dalam satu kesadaran. Dunia telah kehilangan seorang manusia yang luar biasa, tetapi jiwa seluruh umat manusia telah mendapatkan sebuah cahaya yang abadi. Hari ini, 8 abad kemudian, puisi-puisi Rumi masih dibaca dan diresapi di seluruh penjuru dunia. Kata-katanya telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Ia menjadi salah satu suara spiritual paling berpengaruh di dunia modern, bukan karena dogma yang kaku, tetapi karena pesan cintanya yang universal. Rumi mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak ditemukan di menara-menara, masjid, atau gereja yang tinggi, tetapi di kedalaman hati kita sendiri. Bahwa luka bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan sebuah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, dan bahwa dalam setiap kehilangan selalu ada panggilan untuk kembali kepada diri kita yang sejati. Karena seperti kata Rumi sendiri, di mana ada kehancuran, di sanalah harta karun berada. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah hebat lainnya. Sampai jumpa.